Amin. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur boleh memuji, menyembah, memuliakan Tuhan, dan juga membaca, merenungkan firman Tuhan. Kita masuk kepada pembacaan kitab Yoel, Yoel pasal 1. Nah, kita melihat di sini bahwa ada hukuman, masih berbicara tentang hukuman bagi orang Israel karena perbuatan mereka tidak baik, perbuatan mereka jahat, mereka meninggalkan Tuhan. Nah, salah satu ditegur di sini adalah para pemabuk, Jadi dalam kitab Yoel, dosa yang dimunculkan di situ dosa pemabuk. Nah, artinya begini, kalau kehidupan mereka seperti ini pemabuk, berarti mereka punya kerohanian yang sangat buruk, Jadi tidak mungkin rohani mereka tinggi, penyembahan kepada Allah baik, tapi kelakuan mereka mabuk-mabuk, kira-kira begitu. Nah, maka Tuhan menghukum mereka. Di ayat 11 firman Tuhan berbunyi demikian, para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Ini bentuk hukuman yang akan Allah berikan kepada umat itu. Di ayat 12, pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dan dari antara anak-anak manusia. Jadi tidak ada sukacita lagi, tidak ada kegirangan, kegembiraan. Semua mengalami kesedihan, oleh karena perbuatan mereka. Dan ini adalah disiplin daripada Tuhan. Di ayat 13, lilitkanlah kain kabung dan mengeluhlah hai para imam, merataplah hai para pelayan mesbah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung, hai para pelayan Allah, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu, dan berteriaklah kepada Tuhan, wahai hari itu, sungguh hari Tuhan sudah dekat, datangnya sebagai pemusnahan dari yang maha kuasa. Berbicara tentang hari Tuhan. Hari Tuhan datangnya kan tiba-tiba. Untuk itu perlu berjaga-jaga. Nah, di dalam kitab Yoel kita coba melihat siapa saja yang ditegur. Nah, salah satunya adalah pelayan-pelayan Tuhan, para imam. Pertama dikata, hai para imam. Nah, ada masalah apa dengan para imam sehingga keadaan umat melakukan hal yang jahat? Nah, tentu ini ada peran imam. Jadi imam ternyata banyak melakukan hal yang salah, yang keliru. Misalnya tidak memberikan teguran yang keras kepada umat. Mereka kompromi, imam-imam kompromi. Jadi kalau ada yang mabuk, jemaat mabuk, imamnya nimbrung, ikut mabuk juga, Jadi imam-imamnya jadi imam-imam pemabuk. Apakah bisa begitu Pak Pendeta? Atau apakah bisa terjadi seperti itu sekarang? Saya katakan bisa. Kembali melihat imamnya. Jadi imam ditegur, merataplah hai para pelayan mesbah. Orang-orang yang melayani di mesbah, di rumah Tuhan. Ini teguran, meratap, menangislah. Masuklah, bermalamlah dengan memakai kain kabung. Jadi ini semacam bentuk ibadah di mana kita menyesali perbuatan kita meratap, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan.
memakai kain kabung ya. Kain kabung itu ya kain yang tidak bagus ya, jelek. Nah, itu menunjukkan kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kain kabung itu terbuat dari bahan apa itu? Goni ya, goni karung. Karung itu, karung pernah ada pameran alat-alat apa? Benda-benda dalam Alkitab. Nah, kemudian kita lihat, oh ini kain kabung tuh ya. Jadi seperti kain goni itu, beras atau padi itu ya digunting, kemudian dijadikan pakaian, hanya dikenakan begitu saja, enggak seperti pakaian ada kancing atau apa, enggak. Jadi langsung dilobangi masuk. Nah, itu menunjukkan kita enggak ada apa-apanya, jangan bergaya ya. Enggak ada orang berpakaian kabung bagus sekali pakaiannya, itu tidak. Jadi jelek, merendahkan diri ya. Nah, hai para pelayan Allahku. Jadi teguran kepada orang-orang yang melayani di bait Allah, sebab sudah ditahan dari rumah Allahmu korban sajian dan korban curahan. Adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Ya, bukan hanya imam tapi jemaat. Ayo jemaat bawa ke bait Allah, ke rumah Tuhan, dan di sana berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berdoa. Ya, kira-kira begini Bapak Ibu, waktu pandemik begitu luar biasa, sampai ada peraturan tidak boleh ke gereja, bukan karena dilarang bergereja, bukan, karena kondisi. Di situ kita merasa kok kenapa seperti ini? Maunya saya ikut ibadah, mau ke gereja. Ya, rindu ke gereja, itu kata kita kan. Tapi kemudian pandemi selesai, katakan gitu, gereja terbuka, lah kok kita nggak datang? Itu persoalan, kok kita nggak datang? Ya, kenapa? Ya, ada masalah apa? Kira-kira begitu. Nah, kok nggak ada kerinduan? Nah, kemudian ya saya sebagai gembala akan berkata, ayo jemaat mari datang ke bait Allah, kita teriak kepada Tuhan. Ya, kita tingkatkan lagi pelayanan kita, doa-doa kita. Dan dikatakan di sini maklumkan untuk puasa. Ya, kita harus berpuasa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, jangan karena situasi sudah semakin membaik kita justru tinggalkan Tuhan, jangan. Tapi kita semakin datang kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan. Nah, sebab apa dikatakan di sana ayat 15, hari itu, hari Tuhan sudah dekat datangnya sebagai pemusnah dari yang Maha Kudus. Jadi hari Tuhan itu dari Allah sendiri ya. Dan itu penghukuman bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, bagi mereka yang hidup dalam kegelapan, hidup dalam dosa, tidak mau bertobat. Tiba-tiba hari itu tiba, ya tiba-tiba ya, terus tidak bisa buat apa-apa. Ya, gambarannya seperti Nuh, ya, waktu diperintahkan Tuhan buat perahu itu, kapal itu, ya orang lain kan santai-santai kan. Orang lain, keadaan kita aman kok, apaan itu, gini-gini. Nah, tiba-tiba Tuhan katakan udah masuk, sudah selesai perahu itu. Nuh masuk sama keluarganya dan turunlah hujan lebat. Ya, lebat dan sangat lebat sampai ditenggelamkan semuanya ya. Umat yang lain apa bisa menyelamatkan diri? Nggak bisa, terlambat. Jadi supaya jangan sampai kita terlambat, nah kita harus segera bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, umat Israel melakukan dosa sedemikian rupa yang dimunculkan di sini tentang kemabukan, orang mabuk. Ya, orang mabuk nggak bisa kontrol diri. Nah, kebiasaan mabuk itu karena tingkat rohani rendah. Ya, tingkat kerohanian rendah, atau sebenarnya gini, dia belum sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Ya, dia tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Nggak ada orang bilang saya mabuk, saya orang benar. Nggak, pasti orang itu tidak punya pengalaman bersama dengan Tuhan, tidak bergaul karib dengan Tuhan, sehingga dia melakukan mabuk-mabuk seperti itu. Nah, ini akan dihukum oleh Tuhan. Nah,
rupanya ada pengaruh kepada para pelayan Tuhan. Nah, pelayan-pelayan Tuhan ada yang kompromi dengan dosa. Pelayan-pelayan Tuhan tidak serius sungguh-sungguh melayani dengan misalnya ada yang berdosa atau bersalah, tidak sungguh-sungguh menegur, nasihati ya. Dan ternyata sampai sekarang hal itu bisa terjadi. Dan ada terjadi ya, gembala-gembala ya, para pendeta begitu ya, tidak berani langsung menegur jemaat ya, takut jemaatnya kabur atau apa ini ya. Apalagi kalau jemaat itu berpengaruh, ada uangnya banyak, wah akhirnya udahlah biarin aja dosa ya nanti Tuhanlah berurusan dengan dia. Wah, nggak bisa begitu. Nah, tugas para pelayan, tugas para ya gembala ya harus mengingatkan, menegur. Nah, ini penting. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan menghukum umat. Tapi ada teguran bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani. Ya, ada hubungannya umat melakukan dosa ya dengan pelayan ya. Jadi pelayan perlu sungguh-sungguh ya berdoa, sungguh-sungguh merendahkan diri di hadapan Tuhan, berpuasa, maklumkan perkumpulan raya. Ya, kumpulkan para tua-tua, dikatakan para tua-tua dan seluruh penduduk negeri ke rumah Tuhan Allahmu dan berteriaklah kepada Tuhan. Ya, adakah kita melakukan hal seperti ini? Misalnya ada program doa puasa, mungkin dulu pernah ya. Ya, kemarin beberapa hari yang lalu juga kemarin ya, pendeta ya sharing, kami bincang-bincang. Ya, kenapa waktu mulai baru perintisan begitu sulit? Ya, ada gereja-gereja atau hamba-hamba Tuhan begitu setia berdoa, tingkatkan doa, puasa juga. Tetapi setelah gereja itu mulai makmur ya gitu ya, udah mulai besar ya, kok ini dilupakan. Nah, gereja-gereja yang lain, bukan hanya yang lain tapi kita begitu ya, ternyata kita juga seperti itu ya. Loh, kenapa? Nah, itu kita mulai asik kan, asik dengan berkat Tuhan. Ya, temanya pembicaraan yang seperti itu ya. Setelah diberkati lupa sama Tuhan. Nah, waktu masih susah berdoa minta sama Tuhan, nah gitu. Ya, jadi itu kurang baik. Bukan masalah kurang baik, itu tidak baik. Ya, jadi yang baik adalah tetaplah bersandar kepada Tuhan, tetap datang ke rumah Tuhan, tetap berdoa, tetap berteriak kepada Allah dan maklumkan puasa. Artinya apa? Kita perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, perlu merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya terjadi pemulihan dalam hidup kita. Ya, terjadi pemulihan dalam pelayanan kita, terjadi pemulihan dalam gereja kita, pemulihan dalam rumah tangga kita, ya pemulihan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, baik para pelayan Tuhan maupun umat, mari kita bergandeng tangan. Ya, datang ke bait Allah, merendahkan diri di hadapan Tuhan dan terus berteriak kepada Tuhan, berdoa. Ya, beban pergumulan, tantangan yang kita hadapi, kita serahkan kepada Tuhan. Dan peringatan di sini adalah tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk. Salah satunya adalah mabuk-mabukan, minum-minuman keras yang membuat kita tidak sadarkan diri, yang membuat kita akan masuk dalam kehancuran. Tanggalkan. Kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menolong kita mau berkata kita mau bebas dari ikatan alkohol ya. Kita mau bebas dari kebiasaan mabuk-mabukan. Coba lihat kiri kanan dan katakan jangan mabuk-mabuk ya. Jangan mabuk-mabuk ya. Ya. Pernah mabuk? Wah, bahaya ya. Mabuk laut ya. Kalau urna mabuk kalau naik mobil ya 500 meter dari berangkat sudah mabuk ya, bahaya. Setelah mabuk naik mobil kemudian mabuk cinta, bahaya juga ya. Itu si Ina ya, Ina mabuk cinta ya.
Mulai senyum-senyum. Baik, oh enggak, yang benar kita adalah mabuk kepada Allah gitu ya. Ya, rindu beribadah kepada Tuhan ya. Ya, atau mabuk ya. Ada orang berkata apa? Ini waktu murid-murid ya. Mereka mabuk, enggak, masih pagi, enggak mungkin mabuk anggur. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Jadi kita dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.